Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anjela Tribu. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dari UPJJ UT Makassar dengan NIM 05432739. Nah, jadi tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas satu mata kuliah logika dan dengan dosen pengampu Dr. Lukman Nul Hakim. Nah, jadi tugasnya itu meminta saya untuk menjawab 2 soal tapi dalam bentuk video. Nah, soalnya itu dia minta saya untuk menjelaskan 3 macam term beserta contohnya. Itu untuk soal yang pertama. Terus soal yang kedua meminta saya untuk menjelaskan dan memberikan bentuk-bentuk sesat pikir atau logika kalkulasi serta memberikan serta bagaimana cara agar terhindar dari kesalahan logika. Nah, berikut kita akan bahas tentang 3 macam term terlebih dahulu beserta contohnya. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan term-term beserta contohnya, perlu kita ketahui secara bersama bahwa dalam ranah logika dan filsafat, sebuah term itu dia merupakan komponen fundamental dalam sebuah pernyataan atau proposisi. Nah, term ini dia berfungsi sebagai penunjuk terhadap suatu objek, ide atau konsep tertentu. Dan secara garis besar, term diklasifikasikan menjadi berbagai jenis dan yang dibedakan berdasarkan karakteristik dan luas cakupannya. Nah, berikut ini adalah penjabaran mengenai 3 kategori term beserta ilustrasinya. Yaitu yang pertama ada term universal atau general term. Nah, yang dimaksud dengan term universal adalah sebuah term yang mengacu pada sekumpulan objek atau individu yang berbagi karakteristik atau atribut yang serupa. Contoh, kata manusia. Nah, ini tuh merupakan contoh term universal. Nah, sebab kata ini dia mencakup seluruh individu yang dalam kategori makhluk yang disebut manusia. Jadi, kata manusia ini itu dia adalah kata yang mencakup seluruh individu yang yang tergolong dalam kategori makhluk yang disebut manusia tadi. Itu untuk pembahasan tentang term universal. Nah, kita akan lanjut ke term yang kedua, yaitu ada term partikular atau singular term. Nah, untuk term partikular atau singular term ini, dia adalah sebuah term yang secara spesifik dia menunjuk pada suatu objek atau individu yang unik. Saya ulangi, term partikular atau singular term ini adalah term yang secara spesifik menunjuk pada suatu objek atau individu yang unik. Contoh, nama. Ambil saja nama Socrates. Nah, karena nama ini dia hanya mengidentifikasi satu tokoh spesifik dalam sejarah filsafat. Jadi tidak secara umum, dia hanya mengidentifikasi satu tokoh spesifik dalam sejarah filsafat. Itu untuk term yang kedua. Terus term yang ketiga itu ada term konkret dan abstrak. Nah, kita akan bahas pertama tentang term konkret. Nah, term konkret ini dia mengacu pada entitas atau hal-hal yang dapat dipersepsi melalui indera fisik atau eksisten. Saya ulangi, term konkret mengacu pada entitas atau hal-hal yang dipersepsi melalui indera fisik atau entitas atau eksisten. Terus sebaliknya, term abstrak itu
dia malah menunjuk pada ide-ide atau konsep-konsep yang keberadaannya tidak bersifat fisik atau material. Contoh untuk term konkret itu seperti kayak meja, kucing. Nah, itu untuk contoh term konkret. Untuk contoh term abstrak itu ada kayak keadilan, keberanian. Nah, itu untuk contoh term abstrak. Jadi kita sudah membahas untuk soal yang pertama kita sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua, yang dimana tadi soal yang kedua tadi dia minta saya untuk menjelaskan dan memberikan bentuk-bentuk sesat pikir serta bagaimana cara agar terhindar dari kesalahan logika. Berikut saya akan uraikan penjelasannya secara satu persatu. Sebelum kita lanjut atau sebelum saya bahas lebih dalam tentang bentuk-bentuk kesalahan logika atau kekeliruan logika lebih dalam, perlu kita ketahui secara seksama bahwa kekeliruan logika atau yang dikenal juga sebagai logika falasi itu merupakan suatu bentuk kesalahan dalam proses berpikir yang sekilas terlihat atau tampak masuk akal, padahal kenyataannya tidak. Kenyataannya dia mengandung kekurangan dan berpotensi menyesatkan. Jadi dia tuh bisa berpotensi menyesatkan atau menyesatkan. Jadi jenis kekeliruan ini seringkali muncul dalam berbagai argumen dan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan keabsahan dari argumen tersebut. Nah, berikut adalah beberapa ilustrasi dari bentuk-bentuk kekeliruan logika atau sesat pikir. Yaitu yang pertama ada false dilema atau dikotomi palsu. Nah, kekeliruan ini terjadi ketika seseorang menyajikan pilihan seolah-olah hanya ada dua pilihan atau kemungkinan yang saling bertentangan. Padahal kenyataannya tidak. Kenyataannya terdapat lebih banyak opsi yang mungkin saja terjadi. Contoh seperti kayak pernyataan, jika kamu tidak mendukung kebijakan yang sedang berjalan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kamu tidak memiliki rasa cinta terhadap negara ini. Nah, kenyataannya itu berbeda. Kenyataannya seseorang bisa saja dia memiliki rasa cinta yang besar terhadap negara ini, namun tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin sedang diterapkan atau kebijakan tertentu yang sedang diterapkan oleh para pemimpin kita. Itu untuk bentuk kekeliruan logika atau sesat pikir yang pertama. Terus sesat pikir yang kedua itu ada ad hominem. Jadi kekeliruan ini terjadi ketika seseorang menyerang karakteristik pribadi lawan bicara dan mengabaikan substansi argumen yang sedang disampaikan. Jadi ad hominem ini adalah bentuk kekeliruan yang terjadi ketika seseorang menyerang karakteristik pribadi lawan bicara dan mengabaikan substansi argumen yang sedang disampaikan. Contoh, seseorang berkata, pendapatmu tentang isu lingkungan tidak perlu didengarkan karena kamu sendiri terlihat membuang sampah tempo hari. Nah, tanggapan tersebut itu dia lebih berfokus pada perilaku individu, jadi tidak secara menyeluruh atau secara keseluruhan, karena dia bilang cuma pendapatmu berarti hanya bersifat individu dan bukan pada validitas ide atau argumen yang diajukannya. Itu untuk penjelasan tentang
bentuk sesat pikir yang kedua. Terus adapun sesat pikir yang ketiga yaitu ada strawman atau orang-orang jerami. Nah, kekeliruan ini muncul ketika seseorang sengaja atau dengan sengaja mengubah atau menyederhanakan argumen lawan bicaranya agar argumennya yang telah dirubah tersebut lebih mudah untuk diserang. Jadi kekeliruan ini muncul ketika seseorang sengaja mengubah atau menyederhanakan argumen lawan agar argumen yang telah diubah itu mudah untuk diserang. Contoh ya, jika seorang yang bernama A menyatakan penting bagi kita untuk meninjau dan mengatur kembali sistem pendidikan yang ada. Lalu orang lain yang bernama B, dia menanggapi dia begini. Jadi maksudmu kamu ingin menghapus seluruh sistem sekolah yang ada saat ini? Nah, tanggapan si B ini tidak akurat dalam menginterpretasikan maksud yang sebenarnya dari pernyataan si A ini. Jadi kurang akurat tanggapan dari si B ini. Nah, itu adalah penjelasan tentang bentuk-bentuk sesat pikir serta contohnya. Nah, kita akan masuk dalam cara agar terhindar dari kesalahan logika. Nah, berikut saya akan menguraikan cara-caranya agar kita terhindar dari melakukan kesalahan logika dalam berargumen. Yang pertama itu penting untuk mengenali berbagai jenis kekeliruan logika yang umum. Kekeliruan logika yang umum terjadi dan mempelajari contoh-contoh konkretnya. Terus yang kedua, dalam mengevaluasi suatu argumen, lakukanlah analisis secara kritis dan hindari melibatkan emosi pribadi secara berlebihan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, usahakan untuk selalu memisalkan antara fakta yang objektif dengan opini atau keyakinan subjektif. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, gunakan sumber informasi yang dapat dipercaya dan pastikan alur logika yang digunakan dalam penyampaian argumen tetap konsisten. Jadi gunakan sumber informasi yang dapat dipercaya dan pastikan alur logikanya yang digunakan dalam penyampaian argumen tetap konsisten. Itu yang keempat. Terus yang kelima itu ada ini. Kita harus bisa ajak orang lain untuk mendiskusikan argumen yang kita miliki guna menguji tingkat keabsahan atau validitas dari argumen tersebut. Nah, itu adalah cara-cara yang ditempuh agar terhindar dari kesalahan logika. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada kesalahan kata atau saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.